Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai struktur jaringan penyusun organ pada tumbuhan, baik tumbuhan dikotil maupun monokotil. Nah, di sini untuk KD-nya adalah siswa mampu menganalisis keterkaitan atau hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, dan tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan perbedaan struktur organ baik pada akar, batang maupun daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke, pertama kita akan membahas tentang struktur jaringan penyusun akar pada tumbuhannya, guys. Nah, bisa diperhatikan pada tabel ini. Nah, kemudian di sini ada gambarnya. Ini gambar struktur akar secara anatomis. Bisa diperhatikan ya. Kita bahas untuk organ epidermis dulu. Nah, jika kita melakukan irisan melintang pada akar, akan tampak satu lapis jaringan yang terluar, yang biasa kita sebut dengan epidermis, guys. Nah, epidermis merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel yang rapat satu dengan yang lain tanpa adanya ruang antar sel dan berdinding tipis. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Berarti di sini epidermis berfungsi sebagai proteksi atau pelindung ya, pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Nah, di dekat ujung akar terdapat rambut-rambut akar, yaitu tonjolan dari epidermis yang berfungsi untuk memperluas permukaan akar, sehingga mempercepat penyerapan zat hara yang ada di dalam tanah. Oke, kemudian di bawahnya ada korteks ya. Nah, jaringan penyusun akar yang berada setelah epidermis disebut dengan korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, korteks ini guys tersusun atas jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, korteks ini berfungsi untuk meneruskan pengangkutan zat hara yang telah diserap oleh epidermis menuju ke silinder pusat atau stel melalui endodermis. Nah, pada beberapa tumbuhan korteks juga bisa berfungsi untuk menyimpan zat tepung atau amilum. Oke. Nah, kemudian di bawah korteks ada endodermis. Nah, jaringan penyusun akar bagian dalam setelah korteks adalah endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel. Nah, pada dinding sel ini terdapat penebalan zat gabus ya yang berbentuk pita dan biasa kita kenal dengan pita Caspari. Nah, bagian ini tidak dapat ditembus oleh air, sehingga bagian endodermis yang menjadi pengatur masuknya air, mineral dan unsur-unsur hara dari korteks menuju silinder pusat atau stel. Nah, yang terakhir di bawahnya ada stel atau biasa kita kenal dengan silinder pusat ya guys. Nah, stel atau silinder pusat ini merupakan jaringan yang paling dalam yang menyusun akar tumbuhan. Pada stel ini terdapat perisikel, ya ini gambarnya. Nah, perisikel dan jaringan pengangkut lain yaitu flem dan xilem. Ya, flem adalah pembuluh tapis, xilem adalah pembuluh kayu. Ya, nah jadi pada stel ini terdapat perisikel dan xilem dan fluem. Nah, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat hara mineral dari akar menuju batang dan daun. Sedangkan flem berfungsi untuk mengangkut makanan atau zat-zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara akar pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan dikotil atau berkeping dua. Kita bahas satu persatu ya.
Nah, kalau sistem perakaran pada monokotil itu serabut, sudah jelas ya. Kamu juga udah pernah belajar di SMP untuk perbedaan akar pada monokotil sama dikotil. Nah, kalau sistem akar pada monokotil itu serabut, sedangkan pada dikotil itu tunggang ya. Nah, kemudian kaliptra untuk monokotil itu berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas. Bisa kita lihat menggunakan mata kita, guys. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu kaliptranya berbatasan dengan ujung akar dan terlihat tidak jelas. Nah, kemudian perisikel pada monokotil itu terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal hanya membentuk cabang akar. Sedangkan pada dikotil, perisikelnya terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal, kemudian membentuk cabang-cabang akar sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Ya. Nah, kemudian xilem dan phloem pada monokotil itu letak atau posisinya berselang-seling, sedangkan xilem dan phloem pada dikotil itu letaknya bersifat kolateral pada akar sekunder, di mana xilem-nya terletak di dalam, sedangkan phloem-nya terletak di luar, di mana xilem ini dikelilingi oleh phloem. Jadi xilem-nya berada di dalam, sedangkan phloem-nya ada di luar ya. Nah, kemudian empulur atau pith. Nah, empulur pada monokotil itu terletak pada pusat akar dan di sini empulurnya luas ya, permukaannya luas. Sedangkan pada dikotil itu empulurnya tidak memiliki atau tidak mengandung empulur yang sempit di bagian pusat akarnya. Oke. Nah, kemudian kambiumnya jelas ya, monokotil itu tidak ada kambiumnya, guys. Ya, sehingga di situ akarnya sangat rapuh. Sedangkan pada dikotil, kambiumnya ada dan tampak seperti meristem sekunder. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebetulnya tidak ada perbedaan yang nyata antara dikotil sama monokotil ya, guys. Di sini untuk epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem maupun phloem, di sini sama antara dikotil dan monokotil. Namun di sini yang berbeda itu adalah bagian kambiumnya, guys ya. Kalau pada monokotil tidak ada kambium, sedangkan pada dikotil ada kambiumnya dan tampak seperti meristem sekunder ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur batang pada monokotil dan dikotil ya. Nah, sambil kamu perhatikan gambar dan tabelnya. Nah, di sini ada beberapa organ penyusun batang pada monokotil dan dikotil, guys. Yang pertama adalah epidermis ya, bagian terluar. Ini gambarnya ya. Nah, jadi guys, jaringan pada epidermis tersusun atas lapis sel yang tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Apabila batang tumbuhan bertambah besar, maka epidermis akan pecah dan digantikan oleh jaringan gabus yang ada di bawahnya yang disebut dengan periderm. Ya, jadi kalau epidermisnya pecah atau rusak, maka peranannya akan digantikan oleh periderm yang tentunya terbentuk dari jaringan korteks. Nah, epidermis batang mengadakan modifikasi atau perubahan membentuk lentisel yang berfungsi sebagai pertukaran gas yang terjadi di bagian batang. Oke. Nah, di bawah epidermis ada korteks, guys. Nah, korteks adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar yang mengisi bagian di bawah epidermis. Struktur sel korteks nampak seperti sel parenkim pada umumnya, yaitu bentuknya cenderung bulat, ya kan? Kemudian apalagi memiliki ruang antar sel ya. Nah, kemudian fungsinya apa? Jadi kita mengetahui semua bahwa korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di mana ruang antar sel pada jaringan ini berisi jaringan penyokong, yaitu sklerenkim yang berfungsi untuk menopang tubuh dari tumbuhan agar tetap berdiri kokoh ya. Nah, selanjutnya ada stel atau silinder pusat. Nah, stel atau silinder pusat terdiri atas jaringan pengangkut yaitu phloem dan xilem yang berfungsi mengangkut senyawa kimia dalam tubuh tumbuhan. Nah, jaringan phloem atau biasa kita sebut dengan jaringan pembuluh tapis berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, melalui batang, phloem daun akan menuju ke bagian akar setelah sebelumnya
mendistribusikan atau menyalurkan makanan yang ada di sel-sel batang. Nah, sementara itu silem berperan dalam mengangkut air dan unsur-unsur hara ke seluruh tubuh mulai dari akar, ya. Nah, jadi begini mekanismenya, guys. Ketika air dan unsur hara masuk melalui akar, kemudian akan diteruskan ke silem, kemudian diangkut lagi naik ke organ tumbuhan lainnya. Nah, pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua dan gimnospermae atau berbiji terbuka, terdapat jaringan kambium yang terletak di antara jaringan pengangkut, yaitu flem dan silem, ya. Nah, kambium ini apa perannya, guys? Nah, jadi kambium ini berperan sebagai meristem sekunder yang mengatur pertumbuhan sekunder tumbuhan, yaitu pertambahan diameter batang pada tumbuhan. Nah, aktivitas kambium ini akan membentuk silem sekunder ke arah dalam dan membentuk flem sekunder ke arah luar. Nah, sementara itu pada musim hujan, guys, diameter atau garis tengah pada silem sekunder ini akan terbentuk lebih tebal ya daripada musim kemarau. Nah, lingkaran pertumbuhan silem ini biasa kita kenal dengan apa, guys? Ada yang tahu? Lingkaran pertumbuhan pada silem disebut dengan lingkaran tahun, ya kan? Lingkaran tahun yang merupakan petunjuk untuk mengetahui usia dari suatu tumbuhan, ya. Nah, kemudian perbedaan yang terjadi antara dikotil dan monokotil akan jaringan kambium menyebabkan keduanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari aspek pertama, yaitu tipe susunan berkas pengangkut pada dikotil ialah kolateral terbuka, sedangkan pada tumbuhan monokotil adalah kolateral tertutup. Selain itu, perbedaan lainnya adalah karakter batangnya, guys. Ya, kalau tumbuhan monokotil bukan tumbuhan berkayu sementara, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berkayu karena memiliki kambium, ya, itu perbedaannya. Yang terakhir, pada tumbuhan monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder seperti yang dialami oleh tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Oke, nah selanjutnya perbedaan atau difference antara monokotil sama dikotil, guys. Nah, yang pertama kita bahas untuk organ jaringannya, ya. Nah, di sini untuk epidermis, korteks, endodermis, stel, perisikkel, dan parenkim empulur ini tidak ada perbedaan yang nyata, ya. Artinya di sini sama antara dikotil dan monokotil. Namun untuk jaringan pembuluh, baik silem maupun flem ini berbeda, guys. Kalau pembuluh pada dikotil itu silem dan flemnya dipisahkan oleh kambium. Nah, sedangkan pada monokotil, silem dan flemnya tersebar di seluruh jaringan tumbuhan. Oke. Nah, kemudian di sini, guys, batang tidak bercabang untuk monokotil, sedangkan batang bercabang pada dikotil. Kemudian pada monokotil, hipodermis berupa sklerenkim atau jaringan penyokong, sedangkan dikotil hipodermisnya berupa kolenkim, ya. Nah, kemudian pada monokotil pembuluh angkutnya tersebar, sedangkan pada dikotil pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial atau membentuk jari-jari, guys. Ya, kemudian pada monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada dikotil empulurnya berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut atau berkas pembuluh. Kemudian pada monokotil tidak memiliki kambium vaskular sehingga tidak dapat tumbuh membesar, ya. Nah, sedangkan pada dikotil memiliki kambium vaskular sehingga dapat membesar. Selanjutnya pada monokotil itu tidak dapat dibedakan daerah korteksnya, ya. Sedangkan pada dikotil dapat kita bedakan daerah korteks dan empulurnya. Dan terakhir untuk kambium, monokotil tidak memiliki kambium, ya, sedangkan dikotil memiliki kambium. Oke. Nah, yang terakhir kita bahas untuk struktur bagian daunnya, guys, ya, daun pada monokotil dan dikotil, ya. Nah, di sini kita bahas untuk yang bagian luarnya, yaitu epidermis, guys. Nah, epidermis merupakan jaringan penyusun daun yang letaknya terdapat pada bagian atas dan bawah daun.
Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah ya. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari patogen, paparan cahaya, kerusakan mekanis maupun perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan mesofil. Kita bedakan menjadi dua macam jaringan, guys, yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, kalau jaringan tiang biasa kita kenal dengan jaringan palisade, sedangkan jaringan bunga karang biasa kita kenal dengan jaringan spons ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Nah, jaringan tiang ya atau jaringan palisade ini bentuknya memanjang ya. Bentuknya memanjang, kemudian tersusun rapi dan rapat serta terletak di bawah epidermis bagian atas daun. Ya, jadi perlu kamu ketahui bahwa jaringan palisade ini berada di epidermis atas, ya. Nah, kemudian fotosintesis lebih banyak terjadi di jaringan ini. Kenapa? Karena jaringan ini memiliki kloroplas yang lebih banyak daripada jaringan bunga karang. Nah, jadi untuk proses fotosintesis itu banyak terjadi atau banyak berlangsung di jaringan tiang atau palisade, guys. Ya. Nah, sedangkan jaringan bunga karang atau spons ini bentuknya heksagonal, ya, heksagonal seperti pada sel-sel parenkim atau sel-sel dasar. Kemudian tersusun sangat longgar dan lebih berongga daripada jaringan tiang. Nah, kemudian fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Oke. Nah, kemudian perbedaannya ya. Nah, di sini kalau untuk organ epidermisnya sama antara dikotil sama monokotil, di mana epidermis ini merupakan lapisan paling luar. Kemudian untuk parenkim atau jaringan dasar, dikotil itu terletak di sebelah bawah epidermis yang terdapat di jaringan palisade dan jaringan spons. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, parenkimnya terletak di sebelah bawah epidermis yang terdapat di jaringan parenkim saja. Oke. Nah, kemudian jaringan pembuluh atau vaskuler pada dikotil itu terdiri atas xilem dan flem yang terdapat di dalam urat daun yang tampak menonjol pada permukaan bawah daun. Berarti di sini dikotil sama monokotil sama ya untuk jaringan pembuluhnya. Oke, kemudian perbedaan antara morfologi sama anatomi. Nah, kalau struktur morfologi pada monokotil itu pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada dikotil itu pertulangan daunnya menjari atau menyirip, ya. Nah, kemudian secara anatomis atau bagian dalamnya. Pada tumbuhan monokotil, parenkim mesofil umumnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang, ya. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil, parenkim mesofilnya itu berdiferensiasi atau terspesialisasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Oke. Nah, selanjutnya pada tumbuhan monokotil ya, mesofil daun terdiri dari sel-sel parenkim, struktur dan ukurannya seragam. Sedangkan pada dikotil, mesofil daunnya terdiri dari jaringan parenkim, palisade dan spons. Jaringan tiang dan jaringan bunga karang ya. Nah, selanjutnya pada monokotil memiliki bentuk tulang daun yang melengkung dan sejajar, sedangkan pada dikotil bentuk daunnya menjari atau menyirip ya. Nah, selanjutnya monokotil. Beberapa jenis tumbuhan epidermisnya membentuk sel kipas atau sel buliform ya. Sedangkan pada dikotil tidak ditemukan adanya sel kipas atau sel buliform yang merupakan modifikasi dari epidermis ya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan mengenai struktur dari batang, akar, dan daunnya, guys. Nah, sekarang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang didasari atas bagian akar, kambium, batang, daun, biji, pembuluh angkut, dan bunganya ya. Nah, kalau akar pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua, akar tersusun dalam akar tunggang yang kokoh ya. Kemudian ujung akarnya tidak diliputi oleh selaput pelindung. Sedangkan akar pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu, akarnya tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh atau mudah roboh ya. Kemudian ujung akarnya ya, ujung akar lembaga dan pucuk lembaga
dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut dengan koleoriza dan koleoptil. Ya. Nah, selanjutnya kambium. Pada tumbuhan dikotil, akar dan batangnya itu berkambium sehingga dapat mengadakan pertumbuhan membesar dan melebar serta meninggi. Ya. Nah, sedangkan kambium pada monokotil, akar dan batangnya tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar. Yang ada hanyalah pertumbuhan saja, guys. Oke, selanjutnya batang pada tumbuhan dikotil itu bercabang-cabang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil batangnya tidak bercabang-cabang. Oke, next. Daun pada tumbuhan dikotil itu menyirip dan menjari, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung ya. Nah, kemudian bijinya. Oke, biji pada tumbuhan dikotil itu berkecambah berbelah dua dan memperlihatkan adanya dua daun lembaga, yaitu biji berkeping dua. Sedangkan biji pada tumbuhan monokotil itu yang berkecambah tetap utuh dan tidak bisa membelah lagi atau bijinya berkeping satu ya. Nah, selanjutnya pembuluh angkut atau vaskuler. Pada tumbuhan dikotil itu berkas pembuluh angkutnya teratur dalam lingkaran atau dalam cincin, sedangkan berkas pembuluh pada monokotil itu tidak teratur. Ya, guys. Dan terakhir ya, bunga. Ya, bunga pada tumbuhan dikotil itu jumlahnya berkelipatan 2, 4, 5 atau kelipatannya, ya berkelipatan. Sedangkan bunga pada tumbuhan monokotil itu biasanya hanya 3 atau kelipatannya saja. Nah, bisa kamu lihat di bagian gambar sebelah ya, perbedaan yang nyata antara keping biji, tulang daun, batang, bunga, dan akar, baik pada tumbuhan monokotil maupun dikotil. Ya, nah jadi ini adalah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang struktur penyusun organ pada tumbuhan, baik tumbuhan dikotil maupun monokotil. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang struktur penyusun organ, baik akar, batang maupun daun pada tumbuhan. Nah, apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di grup kita ya, grup biologi, serta kalau nanti videonya sudah di-upload ke YouTube, maka nanti bisa kamu tanyakan di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Terima kasih, See you Sir. next week.